Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Iwan Evanda Rianto, NIM 22102191, dan teman saya. Perkenalkan, saya Putri Ayu Felunisa, NIM 2210-2210. Perkenalkan, nama saya Rio Alfi Jafari, NIM 2210-2214. Kami dari kelas 22D akan menjelaskan cara kerja paracetamol dan antidotumnya. Saya di sini akan menjelaskan pengertian paracetamol. Paracetamol adalah obat analgesik, peredaran nyeri, dan antipiretik penurunan demam yang sering digunakan untuk mengurangi gejala nyeri ringan hingga sedang dan demam. Bahan aktif dalam paracetamol adalah zat kimia bernama acetaminophen. Paracetamol bekerja dengan cara menghambat enzim sikloksigenasi dalam tubuh yang mengurangi produk prostaglandin, yaitu senyawa yang berperan dalam mengirim sinyal nyeri dan memicu respon demam. Paracetamol tersedia dalam berbagai bentuk seperti tablet, kapsul, sirup, dan suppositoria. Biasanya paracetamol digunakan untuk mengatasi nyeri ringan seperti sakit kepala, sakit gigi, nyeri otot, nyeri menstruasi, dan nyeri setelah vaksinasi. Selain itu, paracetamol juga digunakan untuk menurunkan demam pada berbagai kondisi, termasuk pilek, flu, dan infeksi. Meskipun paracetamol umumnya dianggap aman, tetapi tetap penting untuk mengikuti petunjuk penggunaan yang benar dan tidak melebihi dosis yang direkomendasikan. Yang selanjutnya adalah antidot. Jika terjadi overdosis paracetamol atau keracunan paracetamol, pengobatan segera diperlukan. Antidot yang digunakan untuk overdosis paracetamol adalah N-acetylcysteine atau NAC. NAC merupakan bentuk asetilsistein yang merupakan prekursor glutathione, sebuah senyawa yang membantu menghilangkan metabolit beracun paracetamol dari tubuh. NAC bekerja dengan cara meningkatkan produksi glutathione dalam tubuh yang kemudian membantu melindungi hati dari kerusakan yang disebabkan oleh overdosis paracetamol. Ini membantu menghentikan kerusakan hati yang dapat terjadi akibat toksisitas paracetamol. Pengobatan dengan NAC biasanya dilakukan melalui pemberian oral atau infus intravena. Dalam beberapa kasus, pemberian NAC mungkin diperlukan selama beberapa hari, tergantung pada tingkat keparahan overdosis paracetamol. Penting untuk menyadari bahwa antidot paracetamol, yaitu NAC, paling efektif jika diberikan dalam waktu 8-10 jam setelah overdosis paracetamol. Oleh karena itu, jika Anda atau seseorang yang Anda kenal mengalami overdosis paracetamol, segera cari bantuan medis darurat untuk pengobatan yang tepat dan segera. Yang selanjutnya adalah farmakodinamik. Farmakodinamik adalah studi tentang efek obat pada tubuh dan mekanisme kerjanya. Untuk paracetamol, farmakodinamiknya melibatkan beberapa mekanisme yang terkait dengan pereda nyeri, analgesik, dan penurun demam antipiretik yang dimilikinya. Meskipun mekanisme kerjanya belum sepenuhnya dipahami, terdapat beberapa teori yang menjelaskan efek paracetamol. Salah satu teori utama adalah bahwa paracetamol bekerja dengan menghambat enzim siklogenase atau COX, terutama COX-2 yang terlibat dalam produksi prostaglandin. Prostaglandin adalah senyawa yang bertanggung jawab untuk mengirimkan sinyal nyeri dan memicu respon inflamasi serta demam. Dengan menghambat produksi prostaglandin, paracetamol membantu mengurangi rasa sakit dan menurunkan demam. Selain itu, paracetamol juga diduga memiliki efek pada sistem endokannabinoid di otak. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa paracetamol dapat meningkatkan kadar anandamida yang merupakan endokannabinoid yang memiliki sifat analgesik dan antipiretik. Dalam hal mekanisme kerja paracetamol, penting untuk dicatat bahwa ia memiliki efek analgesik dan antipiretik.
tetapi tidak memiliki efek antiinflamasi yang signifikan seperti obat antiinflamasi non-steroid atau OAIs seperti ibuprofen atau aspirin. Meskipun paracetamol merupakan obat yang umum digunakan dan dianggap relatif aman, tetaplah penting untuk menggunakan dosis yang tepat dan mengikuti petunjuk penggunaan yang benar sesuai petunjuk dengan dokter. Berikutnya, farmakokinetik obat paracetamol. Farmakokinetik adalah studi tentang perjalanan obat di dalam tubuh, termasuk penyerapan, distribusi, metabolisme, dan eliminasi obat. Berikut adalah beberapa informasi tentang farmakokinetik paracetamol. Penyerapan. Paracetamol biasanya diserap dengan cepat dan hampir sempurna di saluran pencernaan, terutama di usus kecil bagian atas. Setelah diminum, paracetamol akan mencapai puncak konsentrasi dalam darah dalam waktu sekitar 30-60 menit. Distribusi. Paracetamol berdistribusi secara luas ke jaringan tubuh termasuk otak, hati, ginjal, dan otot. Obat ini juga dapat menembus plasenta dan masuk ke dalam air susu ibu. Paracetamol terkait pada protein plasma dalam jumlah yang relatif rendah sekitar 20%. Metabolisme. Paracetamol mengalami metabolisme di hati. Sebagian besar paracetamol mengalami konjugasi dengan asam glukuronat atau sulfat untuk membentuk metabolit yang tidak aktif. Namun sejumlah kecil paracetamol juga menjadi metabolit toksik yang disebut N-acetyl P-benzoquinone imin NAPQI. Normalnya NAPQI segera diubah menjadi senyawa yang tidak berbahaya oleh glutathione, sejumlah antioksidan alami dalam tubuh. Eliminasi. Pencernaan atau metabolisme diekskresikan terutama melalui ginjal dalam bentuk konjugat asam glukuronat atau sulfat. Sejumlah kecil paracetamol juga diekskresikan melalui urin dalam bentuk tidak berubah. Waktu paruh plasma paracetamol berkisar antara 1-4 jam pada orang dewasa. Pentingnya untuk memperhatikan bahwa dosis yang tinggi atau penggunaan jangka panjang paracetamol dapat memengaruhi farmakokinetiknya. Overdosis paracetamol atau penggunaan kronis yang berlebihan dapat menggunakan jalur metabolisme paracetamol, meningkatkan risiko bentuk NAPQI yang berlebih dan kerusakan hati. Oleh karena itu, pentingnya untuk menggunakan paracetamol dengan dosis yang direkomendasikan dan mengikuti pedoman menggunakan yang benar. Dan yang terakhir adalah kesimpulan dari obat paracetamol. Paracetamol adalah salah satu obat yang paling umum digunakan untuk mengurangi demam dan mengurangi rasa sakit ringan hingga sedang. Berikut ini adalah beberapa kesimpulan terkait penggunaan obat paracetamol. Yang pertama adalah efektivitas. Paracetamol telah terbukti efek dalam mengurangi demam dan mengurangi rasa sakit ringan hingga sedang, seperti sakit kepala, nyeri gigi, dan nyeri menstruasi. Namun perlu diingat bahwa paracetamol bukanlah obat antiinflamasi non-steroid atau OAIs, sehingga tidak efektif dalam mengurangi peradangan. Yang kedua, keamanan. Paracetamol umumnya dianggap aman jika digunakan sesuai dengan petunjuk dosis yang benar. Namun, dosis yang terlalu tinggi atau penggunaan jangka panjang dapat menyebabkan kerusakan hati yang serius. Penting untuk mengikuti pedoman obat yang direkomendasikan dan tidak mengonsumsi paracetamol bersama dengan alkohol atau obat lain yang mengandung paracetamol. Yang ketiga, batasan. Paracetamol tidak dianjurkan untuk digunakan oleh individu dengan kondisi medis tertentu, seperti penyakit hati atau ginjal yang parah. Juga wanita hamil atau menyusui sebaiknya berkonsultasi dengan dokter sebelum menggunakan obat ini. Nomor 4, efek samping. Efek samping yang umum terkait dengan penggunaan paracetamol termasuk gangguan pencernaan ringan, seperti mual, muntah, dan sakit perut. Namun efek samping yang serius jarang terjadi jika digunakan sesuai dengan dosis yang direkomendasikan. Nomor 5, interaksi obat.
Pentingnya untuk memberitahu dokter atau apoteker tentang semua obat dan suplemen yang sedang Anda digunakan. Karena paracetamol dapat berinteraksi dengan beberapa obat lain seperti warfarin atau obat-obatan penekan sistem saraf pusat. Meskipun paracetamol adalah obat yang umum digunakan dan dianggap aman, penting untuk mengikuti petunjuk dosis yang benar, tidak menggunakan dosis yang terlalu tinggi, dan selalu berkonsultasi dengan dokter atau apoteker. Sekian penjelasan obat paracetamol dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.